Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puja Prastya Nugraha NIM 46. Di sini saya akan menjelaskan kritik sastra saya yang berjudul Membangun Rasa Percaya Diri melalui novelnya Malas Cuma Lagi Mager Aja karya Dancing Snail. Menurut Sumartoyo, tahun 2022, karya sastra abad 21 dimodernisasi oleh ragam fenomena yang dapat memberikan daya tarik teknologi manusia. Salah satu novel yang memuat segala permasalahan kehidupan tersebut yaitu novel Bukannya Malas Cuma Lagi Mager Aja yang diterbitkan tahun 2020 karya Dancing Snail. Dipilihnya novel karya Dancing Snail ini bukan tanpa mempertimbangkan atau alasan yang jelas. Kritikus memilih mengkritik karya sastra novel ini dikarenakan karya sastra novel ini memiliki suatu keistimewaan dibandingkan dengan karya sastra karya Dancing Snail yang lainnya atau karya sastra novel yang ditulis oleh pengarang novel yang lainnya. Keistimewaan dari karya sastra novel yang berjudul Bukannya Malas Cuma Lagi Mager Aja karya Dancing Snail ini yaitu terletak pada teknik pencitraan pada novel karya Dancing Snail ini yang terlihat tidak biasa. Dikatakan tidak biasa karena pengarang Dancing Snail dalam menceritakan isi cerita pada karya sastra novel ini berhubungan dengan pengalaman di kehidupan sehari-hari. Dari karya sastra novel Dancing Snail ini, kritikus mencoba mengkritiknya menggunakan teori psikologi sastra. Psikologi dan sastra merupakan dua subdisiplin ilmu pengetahuan yang berbeda. Tetapi kedua ilmu tersebut berhubungan atau memiliki keterkaitan satu sama lain. Jika dalam psikologi mempelajari hal yang berkaitan dengan kejiwaan, sedangkan di dalam sastra mempelajari suatu karya seni dalam hal yang bersifat tulis-menulis, maka dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa psikologi sastra merupakan suatu subdisiplin ilmu yang mendalami dan mengkaji suatu karya sastra dilihat dari sudut pandang kejiwaannya. Psikologi sastra adalah suatu analisis dari teks yang lebih mempertimbangkan dari relevansi serta peranan studi psikologinya. Novel Dancing Snail dalam hal ini termasuk ke dalam karya sastra yang memunculkan refleksi peristiwa di dalam kebebasan menulis cerita melalui karya sastra dengan mengacu kepada fakta-fakta yang terjadi di kehidupan sosial masyarakat. Di dalam setiap bagian, Dancing Snail menambahkan beberapa tips dan titel kiat mengatasi hati agar tak hampa. Rangkaian kalimat yang mampu memberi semangat kepada para pembacanya yang disesuaikan dengan judul dan uraian yang menjadi topik atau tema dari setiap bagian tersebut. Selain menemukan sisi positif, Dancing Snail mengajak kita untuk jujur dalam menemukan sisi negatif. Sisi yang pada akhirnya mendorong kita untuk mampu dan mau untuk berusaha menjadi orang yang lebih baik.
Berikut beberapa kutipan di dalam novel karya Dancing Snell, yaitu pada bagian cara membandingkan dirimu yang sekarang dengan dirimu di masa lampau. Jika kamu berpikir kehidupanmu tidak berubah, meskipun sudah melakukan banyak usaha, cobalah bandingkan dirimu yang sekarang dengan dirimu di masa lalu. Tutup kedua matamu dan ingat kembali masa di mana kamu sangat merasa buruk. Lalu anggaplah dirimu yang dulu adalah orang lain. Mulai sekarang pikirkan bahwa dia adalah orang yang berbeda dengan kamu. Bandingkan dia dengan dirimu dari ujung kaki. Cari apakah ada sisi yang lebih baik saat ini. Pada bagian ini, Dancing Snell mencoba membandingkan diri kita sekarang dengan diri kita yang di masa lalu. Hal yang sedemikian itu tergambar sangat jelas. Penulis Dancing Snell menggunakan psikologi kejiwaannya untuk membandingkan diri kita yang sekarang dengan diri kita di masa lalu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam novel bukannya malah cuma lagi mager aja, karya Dancing Snell ini berisikan cerita mengenai permasalahan-permasalahan psikologi di kehidupan yang sering dialami pada masa sekarang, seperti rasa malas, rasa tidak percaya diri, dan cara mengenal diri sendiri, dan lain sebagainya. Sekian presentasi dari saya tentang kritik sastra akademik saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.